Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa afaqa wal ghina. Baik, ibu-ibu yang Allah muliakan, kita akan melanjutkan kajian macam-macam penyakit hati yang membahayakan dan resep pengobatannya. Atau bisa dikatakan obat hati, obat penyakit hati, di mana kemarin kita sedang membahas waktu-waktu terkabulnya doa sudah selesai ya. Kemarin sudah dijelaskan secara terperinci ya, pentingnya akan doa. Doa itu muhul ibadah. Jadi sebagai seorang hamba, kita orang yang lemah, tentunya sangat penting kita berdoa kepada Allah. Artinya memohon kepada Allah agar keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana kemarin sudah diajarkan beberapa doa ya, di antaranya doanya Nabi Yunus alaihissalam. Masih ingat? Insya Allah belum hafal ya, hafal ya? Di antaranya coba La ilaha illallahul azimul halim, La ilaha illallahu rabbul arsyil azim, La ilaha illallahu rabbus samawati sab'i wa rabbul ardi rabbul arsyil karim. Nah, kalau doa Nabi Yunus datangnya masih ingat? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ingat, jangan kuntum ya, kuntu. Karena nggak ada tanwin di situ, nggak ada ijgom, nggak ada. Insyaallah hafal ya. Nah, ibu-ibu yang Allah muliakan, ya. Di dalam Musnad Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud, ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma asaba ahadan qattu hammun wala huznun faqala Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uka as'aluka Allahumma bikulli ismin huwa laka samaita bihi nafsaka aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw anzaltahu fi kitabika aw istasarta bihi fi ilmil ghaibi indaka an taj'alal qur'anal 'azima rabi'a qalbi wa nura sadri
wa jalaa huzni wa dhahaba hammi illa adhaballahu azza wa jalla hammahu wa hazzanahu wa abdalahu makanahu farahan. Faqila ya Rasulullah alla nata'allamuha qala bala yanbaghi liman sami'aha ayyata'allamaha. Yang artinya, tidaklah seorang ditimpa kegundahan atau kesedihan. Jadi kalau seseorang sedang ditimpa kegundahan, kesedihan, kegalauan, gitu ya. Kemudian dia mengucapkan, "Ya Allah, sungguh aku adalah hamba-Mu." Kita berdoa kepada Allah, "Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak dari hamba-Mu Adam, anak dari hamba wanita-Mu yaitu Siti Hawa. Ubun-ubunku di tangan-Mu, hukum-Mu berlaku bagiku, serta ketetapan-Mu itu adil terhadapku. Ya Allah, aku meminta-Mu dengan segala nama yang Engkau miliki, yang Engkau menamai dirimu dengannya, atau Engkau ajarkan kepada seorang hamba-Mu, atau Engkau turunkan dalam kitab-Mu, atau Engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang terdapat di sisi-Mu. Maka jadikan Al-Quran yang mulia sebagai penyejuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelenyap kesedihanku, dan penghilang kegundahanku. Melainkan Allah akan menghilangkan kegundahan dan kesedihan orang tersebut, kemudian menggantikannya dengan kegembiraan." Seorang bertanya, jadi setelah itu ada orang bertanya, "Wahai Rasulullah, bolehkah kami mempelajarinya?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Bala, tentu. Sudah seharusnya orang yang mendengar doa tersebut mempelajarinya." Jadi kalau kita sedang ditimpa musibah, sedang ditimpa kegalauan, kekacauan, kegundahan dalam hati kita, ya, kemudian kita berdoa kepada Allah, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka Allah akan menggantinya. Ya, kesedihan itu akan dihilangkan oleh Allah, kegundahan dan kesedihan orang tersebut akan dihilangkan oleh Allah dan digantinya dengan kegembiraan. Lantas ada seseorang bertanya, "Wahai Rasulullah, bolehkah kami mempelajarinya?" Maka Nabi menjawab, "Tentu boleh." Ya, bala, tentu boleh. Ya, sudah seharusnya orang yang mendengar doa tersebut mempelajarinya. Ya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, "Tidaklah seorang nabi tertimpa kesusahan, melainkan ia akan memohon pertolongan kepada Allah dengan bertasbih." Ya. Nabi juga sama, ya. Sepertikan kita manusia biasa, ketika Nabi ditimpa dengan kesusahan, kegelisahan, ya, maka Nabi SAW memohon pertolongan kepada Allah dengan bertasbih. Nanti aja itu mah, enggak dites sekarang, enggak dites dulu. Fokus aja ke sini dulu. Minggu kemarin ditesnya gitu, tapi nggak pada datang. Yang datang yang sepuh-sepuh, akhirnya pada hafal.
Bu Lipa hafal, Bu Ning hafal, Bu Yona hafal. Cuman mama ini aja mamanya Najwa nggak datang, jadi nggak hafal. Nggak dites lagi nggak, karena bab bacaan sholat dan zikir sudah selesai, tinggal kita sekarang membahas doa. Ya. Iya, jangan dibilang-bilang Bu, nanti nggak datang lagi. Nah, baik, lanjutkan. Ada satu kisah, ya. Ibnu Abi Dunya menyebutkan dalam Al-Mujabin Bid Du'a dari Al Hasan dari Anas bin Malik, ia berkata, ada salah seorang sahabat Nabi dari kalangan Ansor yang diberikan kunyah itu julukannya Abu Mi'laq. Ia dikenal sebagai orang yang rajin beribadah dan sangat warok, sekaligus sebagai pedagang yang berniaga dengan harta pribadinya maupun harta orang lain, ya, berdagang di beberapa tempat. Suatu kali, ya, ketika dia dalam perjalanan, maka Abu Mi'laq itu bertemu dengan seorang perampok dengan membawa senjata di perjalanan. Dan ketika mau dagang, maka Abu Mi'laq bertemu dengan seorang perampok, begal gitu kalau sekarang, dengan membawa senjata. Maka kata si perampok tersebut, letakkan barang-barang yang kamu bawa itu, sungguh aku akan membunuhmu, kata si perampok tadi. Maka Abu Mi'laq mengatakan, mengapa Anda menginginkan darahku? Urusanmu kan hanya ingin harta. Kalau mau, ambil aja harta ini. Ya, silahkan ambil. Tidak perlu kamu membunuh aku. Tetapi si perampok itu ngeyel. Aku menginginkan harta dan darahmu. Enggak mau, saya cuma ngambil harta saja. Saya mau sama darahmu. Saya bunuh kamu. Maka Abu Mi'laq itu beliau mengatakan kepada si perampok tadi, kalau begitu izinkanlah saya untuk sholat 4 rakaat terlebih dahulu. Ya, maka kata si perampok tadi, silahkan kamu sholat dulu. Silahkan sholat dulu. Maka Abu Mi'laq lalu berwudu dan sholat 4 rakaat. Di antara doa yang ia panjatkan di akhir sujud adalah beliau mengatakan, wahai yang maha pengasih, wahai pemilik arasy yang mulia, wahai yang maha kuasa untuk berbuat apa yang dia kehendaki, aku memohon kepadamu dengan keperkasaanmu yang tidak dapat dijangkau, dengan kerajaanmu yang tidak mungkin diraih, dengan cahayamu yang memenuhi tiap sudut arasmu, lindungilah hamba dari kejahatan perampok ini. Wahai yang maha penolong, tolong aku. Wahai yang maha penolong, tolonglah aku. Sampai 3 kali ia mengucapkan, wahai yang maha penolong, tolonglah aku, tolonglah aku. Maka tiba-tiba datanglah seorang penunggang kuda dengan membawa sebilah tombak pendek di tangannya. Ia meletakkan tombak tersebut di antara kedua telinga kudanya. Dan saat perampok tadi melihatnya, ternyata
penunggang kuda itu melaju ke arahnya, lalu menikam dan membunuhnya. Lalu ia menghampiri Abu Mikhlad seraya menyapa, "Berdirilah. Ayah ibuku sebagai tebusanmu, siapakah anda?" "Hari ini Allah telah menolongku dengan perantaraanmu," tanya Abu Malik tadi. Jadi ketika di sujud yang terakhirnya itu, Abu Mikhlad itu berdoa kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Ya, maka tiba-tiba ada seseorang yang menunggang kuda dan membawa tombak. Ketika si perampok tadi melihat orang itu, maka orang yang membawa tombak itu tidak membiarkan si perampok itu lari dan langsung dibunuh. Matilah seketika orang yang mau merampok tadi. Ya. Maka bangunlah kamu, berdirilah. Itu kata orang tadi kepada siapa? Kepada Abu Mikhlad. Maka kata Abu Mikhlad, "Ayah ibuku sebagai tebusanmu, siapakah anda? Hari ini Allah telah menolongku dengan perantaraanmu." Maka si penunggang kuda memberitahu, "Aku adalah malaikat penghuni langit keempat. Ketika engkau mengucapkan doa yang pertama, aku mendengar suara gemerincing di pintu-pintu langit. Ketika engkau mengucapkan doa yang kedua, aku mendengar suara bising pada penduduk langit. Lalu engkau mengucapkan doa yang ketiga hingga dikatakan kepadaku, ini adalah doa orang yang ditimpa bencana. Selanjutnya aku meminta kepada Allah supaya menyerahkan urusan pembunuhan perampok tadi kepadaku." Masya Allah. Jadi doanya itu didengar oleh para malaikat. Ini aku adalah penghuni, ya, malaikat penghuni langit keempat. Aku mendengar gemerincing, gitu kan? Sehingga yakin ini adalah doanya orang yang teraniaya. Maka minta izin kepada Allah si malaikat itu untuk membunuh si perampok tadi. Masya Allah, itulah salah satu dahsyatnya doa. Maka ketika sujud, saatnya kita dekat dengan Allah. Kita sedang dekat dengan Allah. Maka ketika sujud itu kita harus lebih khusyuk, lebih konsentrasi, minta kepada Allah. Saat jidat ini diletakkan di tempat serendah-rendahnya, tetapi itulah sangat dekatnya kita dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Masya Allah. Maka Al-Hasan berkata, barang siapa yang berwudu lalu mengerjakan sholat 4 rakaat dan berdoa dengan doa tadi, maka doanya akan dikabulkan, baik dia sedang ditimpa bencana ataupun tidak. Masya Allah. Ya, inilah pentingnya doa. Inilah salah satunya dahsyatnya doa. Kemudian beberapa rahasia doa. Ketika sering menjumpai doa sejumlah orang yang dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, doa-doa tersebut kadang dipanjatkan ketika kondisi terjepit. Benar gak? Kita kalau sedang terjepit gitu kan, banyak masalah, ya, gundah gulana, kita berdoa kepada Allah dengan meneteskan air mata. Ada ketenangan hati kan itu? Ada ketenangan hati, Bu. Ya, dan yakin doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Doa kita akan dijawab oleh Allah. Doa kita didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, dengan disertai ketundukan hati kepada Allah
bertepatan dengan waktu-waktu dikabulkannya doa. Kemarin sudah dijelaskan, di antara waktu-waktu terkabulnya doa itu diantaranya di sepertiga malam terakhir, di saat antara azan dan iqomah, di antaranya, ya. Maka kesempatan itu jangan disia-siakan. Dan atas dasar kebaikan yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga Allah mengabulkan doa tersebut sebagai tanda syukur terhadap kebaikan orang yang berdoa, serta hal-hal lain yang menyebabkan doa-doa terkabul. Orang yang salah dalam berpersepsi menyangka bahwa rahasia terkabulnya doa tadi ada pada lafaz doa yang digunakan, ya, bukan, tapi pas tepatnya, ya, kita berdoa di waktu-waktu terkabulkannya doa, ya. Maka ia pun memakai lafaz itu, tetapi mengabaikan berbagai perkara serta kondisi yang menyertai orang yang doanya dikabulkan tadi. Hal ini sama seperti orang yang menggunakan obat yang manjur pada waktu dan cara yang tepat, hingga obat itu bermanfaat baginya, kemudian orang lain menyangka dapat memperoleh manfaat serupa hanya dengan memakai obat yang sama, sementara ia mengabaikan berbagai segi lainnya yang menyertai penggunaan obat tersebut, ya. Orang seperti ini benar-benar telah salah dalam persepsinya. Ya, memang banyak orang yang salah memahami permasalahan ini. Ya, contoh lain, kekeliruan mereka. Kadang ada orang yang berada dalam kondisi terjepit, berdoa di kuburan, ya. Lalu doanya dikabulkan. Orang yang bodoh lantas menyangka rahasia terkabulnya doa tadi terletak pada kuburan. Ia tidak tahu bahwa rahasia sebenarnya dari dikabulkannya doa tersebut justru terletak pada kondisi pemohon yang benar-benar terjepit dan kesungguhannya dalam memohon kepada Allah, ya. Sekiranya hal itu dilakukan di salah satu rumah Allah, yaitu di masjid, tentulah akan lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Inilah pentingnya kita berdoa di saat-saat terkabulnya doa, waktu-waktu terkabulnya doa. Kemudian doa itu laksana senjata. Doa dan ta'awuz atau permohonan perlindungannya dari sesuatu memiliki kedudukan seperti layaknya senjata. Kehebatan suatu senjata sangat bergantung pada pemakainya, bukan hanya dari ketajamannya. Jika senjata tersebut adalah senjata yang sempurna, tidak ada cacatnya, lengan penggunanya adalah lengan yang kuat serta tidak ada suatu penghalang, maka tentulah ia mampu dipakai untuk menghantam dan mengalahkan musuh. Namun jika salah satu dari tiga segi itu hilang, maka efeknya juga melemah dan berkurang. Jadi bukan hebatnya senjata, tetapi cara penggunaannya senjata itu, ya. Begitu pula doa. Jika doa tadi pada dasarnya memang tidak layak, atau orang yang berdoa tidak mampu menyatukan hati dan lisannya, atau ada sesuatu yang menghalangi terkabulnya doa tersebut, maka tentu saja efeknya juga tidak akan ada. Kalau bukan membaca doa, ya, tapi benar-benar doa itu kehusuannya antara lisan dan hati itu menyatu, ya. Hati khusyuk, ya, lisan mengucapkan
Ini yang penting. Ya bukan hanya cek orang Sunda mengagor orang baca doa saja, tapi hatinya tidak nyambung. Ya, karena Allah tidak akan mengabulkan doa dari yang hatinya lalai. Jadi antara hati dengan lisan itu harus matching, harus nyambung. Insya Allah doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.